Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh Salasati al-Usul. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, as-sadisah, bagian yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Bahwasanya siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh baginya memberikan loyalitas, kesetiaan, kecintaan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang tersebut adalah karib kerabatnya. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kemudian mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapak, anak, saudara, atau dari kalangan keluarga mereka. Jadi kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kemudian kita memberikan loyalitas, kesetiaan, dan kasih sayang kepada mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka orang-orang yang beriman, telah ditetapkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mereka, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, dan Allah telah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kita baca penjelasannya. Ay al-mas'alah as-salisah mimma yajibu alaina ilmuhu al-wala wal bara. Jadi dalam poin yang ketiga ini, atau masalah yang ketiga ini, termasuk yang wajib untuk kita ketahui adalah tentang al-wala dan al-bara. Apa itu wala dan bara? Wala itu adalah loyalitas, kesetiaan, atau kecintaan. Maka ini tidak boleh kita berikan kecuali kepada orang-orang yang beriman, kepada saudara muslim saja. Adapun kepada orang-orang kafir, maka kita baro, yaitu berlepas diri dari mereka. Tidak boleh kita kemudian memberikan loyalitas kita, kesetiaan, kecintaan kita kepada mereka. Jadi harus ada sikap baro, berlepas diri dari mereka. Wal wala wal baro aslun azimun ja'at fihi an-nusus al-katsirah. Karena masalah wala baro ini termasuk masalah yang sangat agung sekali, yang mana banyak nas dari Al-Quran maupun hadis yang datang menerangkan hal ini. Di antaranya ada beberapa dalil di sini dari Al-Quran yang dicantumkan oleh penyusun kitab ini. Yang pertama ayatnya adalah surat Al-Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman setia
untuk kalian dari selain golongan kalian. Jadi tidak boleh mengambil teman setia dari golongan selain orang yang beriman. La ya'lunakum khabala, karena mereka orang-orang kafir, mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Waddu ma'anittum, bahkan mereka sangat ingin sekali kalian itu berada dalam kehancuran. Qad badatil baghdau min afwahihim, dan sungguh telah nyata permusuhan dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan di balik dada mereka itu lebih jahat lagi. Jadi orang-orang kafir itu karakternya, ya, selalu ingin menyusahkan orang-orang yang beriman, bahkan menginginkan kehancuran bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman tidak boleh kemudian menjadikan mereka sebagai teman setia. Kemudian ayat yang lainnya, surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka pemimpin, ya, maka yang menjadikan mereka pemimpin termasuk golongan mereka. Waliyadzubillah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi tidak boleh orang yang beriman kemudian memberikan dukungan kepada orang-orang kafir untuk memimpin urusan orang-orang yang beriman atau kaum muslimin. Tidak boleh. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 57, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan, ya, sebagai pemimpin, yaitu orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai ejekan dan permainan. Tidak boleh. Pemimpin yang menjadikan agama kita sebagai bahan olok-olok dan permainan, tidak boleh. Yaitu mereka dari kalangan ahli kitab, ya, sebelum kalian, dan juga orang-orang kafir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian memang beriman kepadanya. Kemudian dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak kalian, saudara kalian sebagai pelindung jikalau mereka lebih menginginkan kekafiran daripada keimanan. Subhanallah. Meskipun bapak dan saudara kita tidak boleh berloyalitas, bersetia, berkasih sayang kalau mereka lebih menginginkan kekafiran. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Dan siapa, ya, di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin, jikalau bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal kalian yang sangat kalian senangi, semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian ayat yang lainnya, surat Al-Mumtahanah ayat 4.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim itu berkata kepada kaum mereka yang kafir, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari berhala-berhala yang kalian sembah, dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengingkari kalian dan telah nyata di antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'anna muwalata man hadallahu wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbil insani minal iman billahi wa rasulihi dha'ifun. Jadi ketika seseorang dia memberikan loyalitasnya, kesetiaannya, kecintaannya kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan lemahnya iman yang ada di dalam hati orang tersebut. Li'annahu laisa minal aqli ay yuhibbal insan syai'an huwa aduwwun li mahbubihi. Karena secara logika tidak masuk. Bagaimana mungkin kita senang, cinta, suka, setia kepada seseorang yang mana dia itu adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benci gak Pak kepada orang-orang kafir? Lalu bagaimana kemudian kita cinta kepada mereka? Atau apalagi kita menjadikan mereka sebagai idola, kita puja-puja, kita koleksi segala macam atribut-atribut yang berkaitan dengan dia yang kita idolakan, yang kita suka, yang kita cintai. Padahal dia orang kafir, dan orang kafir tidak ada tempat cinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benci kepada mereka, dan kita tidak boleh. Secara logika, secara akal tidak mungkin seseorang itu mencintai sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Dan kekasih kita sebagai orang beriman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita kemudian mencintai mereka, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muwalatul kufar takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dhalal. Dan bentuk yang dilarang bentuk setia, cinta, loyalitas yang dilarang adalah kita tidak boleh memberikan pertolongan kepada mereka, tidak boleh kemudian memberikan support, dukungan di dalam perkara-perkara yang menguatkan kekafiran dan kesesatan mereka. Adapun dalam nilai-nilai kemanusiaan maka tidak mengapa. Tetapi kalau dalam hal kekafiran dan kesesatan atau kerusakan yang mereka buat, maka kita tidak boleh mendukung mereka. Contoh realitanya, realnya sekarang seperti orang Yahudi yang menyerang siapa? Saudara Muslim kita di Gaza, di Palestina. Maka kita harus berlepas diri dari segala produk-produk yang mendukung Israel. Maka kita harus berlepas diri. Itu diantara bentuk barok, berlepas dirinya kita orang yang beriman dari mereka, supaya tidak ada andil dari kita menyokong atau menolong kejahatan mereka terhadap saudara Muslim dan orang-orang yang beriman yang ada di Palestina atau di Gaza, dan begitu seterusnya. Contoh yang lainnya. Kemudian wa muwaddatuhum takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yuwadduhum ayyatlubu dahum bi kulli tariq. Nah, ini tidak boleh juga kemudian kita cari muka kepada mereka, orang-orang kafir. Tidak boleh supaya kita mendapat cinta mereka. Ini tidak boleh. Cari muka kepada orang-orang
kafir supaya kita mendapatkan kepentingan, ya. Kita punya kepentingan sesuatu duniawi dan lain sebagainya, akhirnya kita cari muka kepada orang-orang kafir supaya dapat dukungan atau dapat dunia, materi dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, ini tidak boleh. Wa hadza la syakka yunafi al-iman kullaha aw kamalahu. Ini tidak diragukan lagi bisa menafikan keimanan keseluruhan atau kesempurnaannya. Fal wajib 'alal mu'min mu'adatu man hadallahu wa rasulahu walau kana aqraba qaribin ilaihi. Maka menjadi kewajiban bagi seorang mukmin untuk, ya, memusuhi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, meskipun, ya, dia dari kalangan karib kerabat kita sendiri. Ya, seperti yang pernah terjadi di perang Badar, itu disebutnya juga Yaumul Furqan. Itu hari pembeda antara iman dan kekafiran dan kemusyrikan. Seperti Abu Bakar bertemu dengan anaknya di perang Badar, anaknya ini masih kafir, belum masuk Islam. Ketika berhadapan dengan Abu Bakar, dia mencari jalan lain, tidak mau. Kemudian ketika dia masuk Islam, dia ceritakan hal itu. Wahai bapakku Abu Bakar, waktu perang Badar sebetulnya aku ketemu melihat engkau, tapi aku tidak mau berperang melawan engkau. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Menunjukkan keimanan bahwa kalau sudah antara kafir dan Islam, ini sudah tidak mengenal keluarga, tidak mengenal bapak anak. Kata Abu Bakar, justru wahai anakku, kalau aku melihat engkau, aku akan bunuh engkau. Subhanallah. Ini menunjukkan tegasnya keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakin hadza la yamna nasihatahu wa da'watahu lil haqq. Tetapi hal ini tidak, ya, kemudian mencegah kita atau melarang kita untuk mendakwahi mereka, orang kafir. Ya, kalau orang kafir non muslim yang mereka tidak menunjukkan secara terang permusuhannya kepada kita, maka kita, ya, berbuat baik kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dan tidak, ya, memusuhimu dalam perkara agama, dan juga mereka tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Subhanallah. Jadi yang tidak boleh kita berikan loyalitas kita, kesetiaan, kecintaan kita adalah kepada mereka, orang-orang kafir yang secara terang dan jelas, ya, mengumumkan permusuhan mereka kepada orang-orang yang beriman atau permusuhan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya, ya, kita bisa menjalani kehidupan di dunia dengan mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita bisa berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.